itu nanti diikat dengan rapat, itu nanti aman hingga 1 minggu ya teman-teman. Kurang lebih 1 minggu ini sudah, ya ada yang aku praktekkan itu kurang lebih 1 minggu teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dito Oliviansa di Mandiri Channel 17 ya. Oke teman-teman, jadi sebelumnya aku mendapatkan komentar yang mempertanyakan gimana cara aku menyimpan selai supaya awet ya teman-teman. Penyimpanannya itu seperti apa? Jadi di konten aku yang sebelum-sebelumnya itu menunjukkan konten yang membuat cara penyimpanan keju supaya awet dan benar, dan cara penyimpanan roti supaya awet dan tidak mudah berjamur. Dan yang ketiga ini saya akan membuat konten yaitu cara penyimpanan selai supaya selai teman-teman bisa awet hingga beberapa minggu ke depan, dan yang pastinya bisa untuk stok. Sampai kehabisan dan gak kerepotan, kalau habis gak kerepotan cari-cari selai ya. Jadi stok yang pastinya selalu ready ya teman-teman. Oke, sama seperti biasanya di sini aku ingatkan kembali yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan mengenai konten-konten terbaru ya mengenai roti bakar. Oke, daripada kita panjang-panjang, langsung saja aku lihatkan kondisi selai aku sekarang itu gimana ya. Dan ini saya selesai jualan ya teman-teman. Oke, mari saja kita tonton bersama-sama ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sudah tahu ya. Jadi selai aku tidak perlu tempat khusus ya. Jadi aku taruh ya seperti itu, aku taruh di kayak suatu kotak itu supaya rapi, dan aku susun biar tidak kemana-mana ya selainya. Nah itu nanti aku masukkan dalam toples tersebut. Tapi kenapa kok banyak yang selainya habis? Di sini aku menuangkannya secukupnya untuk hari ini saja teman-teman. Jadi tidak aku simpan semuanya, langsung aku tuangkan semuanya di dalam toples. Kenapa teman-teman? Karena supaya selai ini makin awet, itu teman-teman bisa menyimpannya di dalam kulkas ya teman-teman. Karena yang kan ada selai yang fermentasi, itu nanti kalau kita tidak masukkan kulkas, itu selainya yang pertama yaitu akan membuat selainya itu terasa kecut ya teman-teman atau basi, dan yang kedua nanti selainya bisa mengembang. Jadi selainya yang awalnya itu setengah toples itu nanti bisa penuh karena fermentasi itu, dan rasanya pasti asam dan kecut sekali teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau aku tuang, kenapa alasannya tidak aku tuangkan di dalam toples semua? Jadi semisal aku tuangkan di dalam toples semua, aku menyimpannya di dalam kulkas itu kesulitan ya teman-teman. Jadi kayak tempatnya pasti memerlukan eh, tempat yang agak banyak ya, jadi memakan tempat di dalam kulkas itu tersebut ya teman-teman. Dan di sini aku mau kasih lihat kembali cara penyimpanan jika teman-teman mau menyimpannya di kulkas itu seperti apa supaya cukup di dalam kulkas ya teman-teman. Oke, mari kita lihat bersama-sama ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi seperti itu ya yang kenapa aku ada yang meletakkan di dalam plastik. Ya itu tadi sisa-sisa dari selai yang aku tuangkan di dalam toples ya. Jadi semisalkan aku hari ini beli setengah kilo, yang aku masukkan toples yaitu secukupnya, misalkan ya setengah dari setengah kilo itu tadi, jadi seperempat ya teman-teman. Seperempatnya aku kasih kantong plastik, lalu aku ikat supaya rapat, tidak terkena udara terus menerus ya. Karena kalau selai dibuka terus menerus kena udara, nanti teksturnya udah berbeda ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lakukan cara itu tadi ya, tuangkan sedikit demi sedikit di dalam toples. Jadi kalau misalkan ada selai yang tersisa, teman-teman bisa memasukkan kulkas yang di dalam plastik tadi ya. Jadi tidak perlu memakan tempat banyak di dalam kulkas. Apabila bang, ada pertanyaan gini, apabila kulkasnya penuh bang, gimana? Oke teman-teman, jadi kalau kulkasnya penuh, teman-teman hanya lakukan pengikatan tadi yang rapat, masukkan dalam kantong plastik, ikat dengan yang rapat, dan letakkan di suhu ruang biasa aja, jangan sampai di suhu ruang yang lembab ataupun suhu ruang yang panas ya. Jadi suhu udara biasa aja yang pada umumnya. Itu nanti diikat dengan rapat, itu nanti aman hingga 1 minggu ya teman-teman. Kurang lebih 1 minggu ini sudah ya, ada yang aku praktekkan itu kurang lebih 1 minggu teman-teman. Tapi setiap selai itu memiliki jangka waktu yang berbeda-beda ya basinya, tapi rata-rata 1 minggu teman-teman. Jadi yang di toples itu ya dibiarkan di tempat jualan teman-teman, yang penting jangan terkena panas ya, suhu panas. Dan yang sisanya bisa dimasukkan di dalam kulkas. Apabila kulkasnya teman-teman penuh dan tidak ada penyimpanan kulkas, teman-teman bisa diamkan di suhu ruang biasa ya teman-teman. Diamkan saja dalam kondisi terikat ya teman-teman, terikat. Jadi di dalam plastik terikat supaya rapat, tidak terkena udara. Karena kalau terkena udara terus menerus, itu akan membuat selai teksturnya itu tadi berbeda, dan ya pastinya malah cepat basi ya teman-teman, karena terkena udara terus menerus. Oke, jadi aku lihatkan beberapa selai lagi yang tidak aku simpan di kulkas ya teman-teman, biar teman-teman yakin. Dan seperti inilah kondisi di sini apabila selainya tidak aku simpan di dalam kulkas ya. Oke, kita lihat bersama-sama. Oke teman-teman, jadi ini selai-selai yang tidak aku masukkan kulkas ya, dan aku biarkan. Kenapa? Karena selai ini masih belum dibuka sama sekali ya teman-teman. Jadi dibiarkan begini saja, ini awet hingga lama ya teman-teman. Jadi seperti ini selai-selai yang tidak aku masukkan kulkas. Jadi ini aku biarkan begitu aja di ruangan jualan aku. Ini kurang lebih sekitar 1 mingguan masih awet ya teman-teman. Dan apabila teman-teman sudah dibuka di ujung ini dan dimasukkan di dalam toples, teman-teman bisa menggunakan kantong plastik lalu diikat supaya udara yang buat lubang selai tadi tertutup lagi ya teman-teman, dan selai pun menjadi lebih awet ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi ya, selai aku biarkan di tempat aku jualan itu tidak masalah, kurang lebih 1 minggu. Jadi kesimpulan di konten aku ini adalah cara penyimpanan selai supaya tetap aman dan awet itu adalah simpan di dalam kulkas ya teman-teman. Jadi apabila dituangkan di dalam toples semua kan susah untuk disimpan di kulkas karena memerlukan banyak tempat. Jadi diplastiki terlebih dahulu tadi ya teman-teman, yang sisanya yang dimasukkan kulkas dan yang ada di dalam toples biarkan di luar aja ya teman-teman. Itu bisa sampai tahan lama kurang lebih 1 minggu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang kedua kesimpulannya adalah apabila tidak ada kulkas, yaitu teman-teman bisa mengikatnya dengan kantong plastik ya. Apabila itu tadi sudah dibuka, teman-teman bisa ikat dengan kantong plastik ya teman-teman, supaya selai teman-teman tidak terkena udara terus menerus dan supaya lebih awet ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tinggalkan jejak di kolom komentar ya teman-teman. Dan yang belum subscribe, aku ingatkan lagi, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan
mengenai konten-konten terbaru mengenai roti bakar teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dari konten aku. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa kembali.